Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Maryam Alzanatul Umam, Muhammad Fahrizal, Novia Agustina, Teti Melindarwati, Fani Dewi Rosliani ingin memaparkan materi tentang deret Fourier atau bisa disebut dengan deret Fourier. Sebelum kita membahas tentang deret Fourier, terlebih dahulu kita mengetahui tentang fungsi periodik. Fungsi periodik adalah fungsi yang berulang dengan pola tertentu. Dalam bahasa matematis, suatu fungsi dikatakan periodik jika fungsi tersebut memenuhi hubungan. Salah satu contoh fungsi periodik yang paling mudah adalah fungsi trigonometri. Fungsi f disebut fungsi periodik bila terdapat p lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap x berlaku f kurung buka x plus p kurung tutup sama dengan f kurung buka x kurung tutup untuk semua x. Nilai p lebih besar dari 0 terkecil yang memenuhi fx plus p sama dengan fx untuk setiap x disebut periode dari fungsi f. Deret Fourier. Andaikan fx adalah sebuah fungsi periodik dengan periode t yang terdefinisikan dalam selang dasar a kurang dari atau sama dengan x dan kurang dari sama dengan a plus t, yakni fx sama dengan f dari x plus minus t. Maka fungsi fx dapat diuraikan dalam deret Fourier sebagai berikut. Fx sama dengan a0 dibagi 2 ditambah sigma untuk n sama dengan 1 sampai tak terhingga dari an kosinus n px per L ditambah bn sinus n px per L. Dengan koefisien-koefisien a0, an, dan bn yang disebut sebagai koefisien-koefisien Fourier ditentukan oleh fungsi fx melalui hubungan integral. A0 sama dengan 1 dibagi L dikali integral untuk a sampai a plus t dari fx dx. An sama dengan 1 per L dikali integral untuk a sampai a plus t dari fx kosinus dikali n px per L dx. Dan untuk bn sama dengan 1 per L integral a sampai a plus t dari fx sinus n px dibagi L dx, dengan t sama dengan periode dan L sama dengan 1 per 2 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Teti Melindarwati ingin melanjutkan penjelasan mengenai deret Fourier. Sekarang pembahasan mengenai contoh soal 1 pada buku diktat. Lalu di sini ada contoh soal nomor 1, diketahui fungsi fx sebagai berikut. Nah, di sini ada dua fungsi. Yang pertama itu fx sama dengan 1 dengan batas intervalnya itu x lebih dari negatif pi dan x kurang dari 0. Lalu dengan fx sama dengan 0 itu batasnya x lebih dari 0 dan x kurang dari pi. Periodik dengan periode 2pi sehingga f x plus minus 2pi sama dengan fx. Uraikan fungsi ini dalam deret Fourier. Nah, dalam melakukan penyelesaian soal ini itu ada beberapa langkah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama-tama kita mencari koefisien-koefisien dari Fourier ini, yaitu A0, AN, dan BN. Lalu setelahnya itu kita tentukan fungsi fx. Nah, sekarang penyelesaian dari soal tadi yaitu menurut definisi fungsi periodik, periode fungsi fx di atas adalah t sama dengan 2pi. Dengan demikian, L sama dengan 1 per 2 dikali 2pi. Nah, hasilnya itu sama dengan pi. Karena kan yang 2 sama 2 dicoret, jadi tinggal hasilnya itu pi. Nah, selang dasarnya itu x lebih dari sama dengan negatif pi dan x kurang dari sama dengan pi. Jadi A sama dengan negatif pi.
Nah, koefisien Fourier dapat dicari sebagai berikut. Nah, yang pertama kan kita cari yang A0-nya dulu ya, koefisiennya. Nah, ini rumus ini, yang pertama ini ada di penjelasan sebelumnya. Nah, lalu kita lanjut. A0 sama dengan 1 per L, integral dari fx, dari batasnya itu A sampai dengan A plus T, dx. Nah, A0 sama dengan 1 per Pi. Pi itu dari mana? Dari L-nya yang tadi kan. Nah, lalu ini batasnya itu diganti dengan yang tadi, negatif Pi sampai Pi. Lalu fungsinya masih fx dx. Lalu langkah selanjutnya yang ketiga itu, yang baris ketiga, A0 sama dengan 1 per Pi. Nah, ini batas-batasnya. Kita pakai integral tertentu itu disubstitusikan. Nah, setelah itu didapat atau diperoleh A0 sama dengan 1 per Pi, lalu integral dx dari negatif Pi sampai 0. Karena kan di atas yang itu dikali 0 sama dengan 0, sisa 1 tidak usah ditulis, jadinya di X. Lalu selanjutnya itu A0 sama dengan 1 per Pi. Nah, ini dimasukin batas-batasnya kan. Lalu seperti biasanya dijumlahkan dan ketemu hasilnya itu A0 sama dengan Pi per Pi sama dengan 1, seperti di gambar sebelah kanan. Nah, langkah selanjutnya kita mencari koefisien dari AN. Nah, rumusnya dari mana sih? Dari yang penjelasan sebelumnya. Di sini kita menggunakan fungsinya fungsi kosinus. Nah, AN sama dengan 1 per L dengan integral dari fx dikali cos dikali n dikali pi dikali x per L, integral dengan batasnya itu A sampai dengan A plus T dx. Lalu yang selanjutnya AN sama dengan, nah ini itu disubstitusikan. Tadi kan L-nya itu sama dengan Pi, jadinya 1 per Pi. Terus yang ini juga, yang A itu kan negatif Pi, terus yang A plus T juga, jadinya tinggal disubstitusikan saja. Nah, hasilnya itu AN sama dengan 1 per Pi integral dari fx cos n px per L dx dengan batas negatif Pi sampai dengan Pi. Lalu selanjutnya AN sama dengan 1 per Pi. Nah, di sini batas-batasnya kan tadi ada 2 kan. Dari negatif Pi sampai 0 dan 0 sampai Pi. Dalam soalnya itu tinggal disubstitusikan. Lalu ketemu hasilnya itu AN sama dengan 1 per Pi integral dari cos nx dengan batas negatif Pi sampai dengan 0 dx. Lalu AN sama dengan 1 per N dikali 1 per N sin nx dengan batasnya itu negatif Pi sampai dengan 0 kan. Nah, langkah selanjutnya tinggal disubstitusikan seperti biasa dengan integral tertentu itu. Nah, dengan hasilnya itu AN sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari koefisien yang ketiga, yaitu BN. Nah, rumusnya seperti pada penjelasan sebelumnya. BN sama dengan 1 per L integral dari fx. Nah, sekarang pakai fungsinya sinus kan. Fx sin dikali n px per L, dan dengan batasnya itu A sampai dengan A plus T dx. Terus BN sama dengan, nah ini tinggal disubstitusikan nih baris yang kedua ini. Disubstitusikan dengan batasnya itu negatif Pi sama dengan Pi kan. Nah, fungsinya masih sama. Lalu yang baris ketiga BN sama dengan 1 per Pi. Nah, ini tinggal disubstitusikan juga dengan menggunakan integral tertentu. Nah, sekarang
yang batasannya itu sama kan sama yang sebelumnya dan ada di soal juga. Untuk yang satu itu negatif pi sampai 0 kan batasannya. Terus yang 0 itu dari 0 sampai pi. Fungsinya tinggal disubstitusikan. Lalu diperoleh yang baris yang keempat itu Bn sama dengan 1 per pi integral dari sin nx dengan batas negatif pi sampai dengan 0 dx. Nah, lalu gambar yang di bawah itu Bn sama dengan 1 per pi dikali negatif 1 per n cos nx dengan batasnya itu negatif, batas integral tertentu itu negatif pi sampai dengan 0. Nah, ini tinggal disubstitusikan seperti biasa menggunakan integral tertentu yang diperoleh Bn sama dengan negatif 1 dikali 1 per n dikali pi dikali kosinus 0 dikurang kosinus nx. Nah, di sini diperoleh Bn sama dengan negatif 1 per n pi. Nah, ini kan kosinus 0 itu sama dengan 1. Nah, kosinus. Nah, di sini tinggal dikali 1 dikurang dikali negatif 1 dipangkatkan dengan n. Lalu Bn sama dengan negatif 2 per n dikali pi dengan n-nya itu ganjil. Nah, lalu selanjutnya Bn sama dengan 0 dengan n itu genap. Nah, tahap selanjutnya karena kita telah mengetahui A0 itu sama dengan 1, lalu AN sama dengan 0, dan BN sama dengan negatif 2 per N dikali Pi dengan N-nya itu ganjil. Dengan demikian, uraian deret Fourier untuk fungsi fx pada contoh ini adalah, nah, di sini ada fungsi fx sama dengan A0 per 2 dan seterusnya. Ini didapat dari rumusnya itu dari rumus deret Fourier itu dari yang penjelasan sebelumnya. Nah, terus langkah yang kedua kita tinggal substitusikan karena A0-nya sudah diketahui 1, tinggal disubstitusikan jadinya 1 per 2 kan. Lalu N-nya itu kan ganjil. Ditulis di situ di bawah sigmanya itu ganjil. N sama dengan 1 dengan N-nya itu ganjil. Terus yang karena AN-nya itu sama dengan 0, jadi dikalikan semua kan habis. Dengan sisanya itu Bn sin n pi x per L. Nah, itu tinggal disubstitusikan. Bn-nya itu berapa? Didapat negatif 2 per n pi, ya kan? Lalu dikali sin. Nah, sin ini yang L-nya diganti. Kan tadi L yang di atas itu yang telah diuraikan itu sama dengan pi kan? Diubah L-nya itu. Maksudnya disubstitusikan. Lalu yang baris yang ketiganya itu fx sama dengan 1 per 2 ditambah 2 per pi. Nah, ini tuh dikeluarin kan yang tadi ada di dalamnya itu di dalam kurung dikeluarin 2 pi-nya. Selanjutnya karena ini sigma jadinya didapat negatif sin x dikurang 1 per 3 sin 3x negatif 1 per 5 sin 5x dikurang dan seterusnya sampai terhingga. Lalu selanjutnya yang fx sama dengan 1 per 2 dikurang 2 per pi. Nah, ini diperoleh. Kenapa jadinya dikurang? Karena itu negatif sinnya itu yang di dalam kurung dikeluarkan jadinya negatif. Dikalikan jadinya plus dikali negatif jadinya negatif. Dikali sin x plus 1 per 3. Nah, ini jadinya positif semua karena negatif dikali negatif kan, jadi positif. Seperti itu. Nah, di sini penjelasan dari contoh soal 1. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah sebut. Contoh selanjutnya itu yang contoh 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Farijal, NPM 003 akan melanjutkan untuk contoh soal bagian 2. Nah, di sini diketahui fungsi fx sebagai berikut. Fx sama dengan 1 dengan batas interval antara x lebih besar dari 0 dan x
kurang dari 1. Lalu fx sama dengan 0 dengan batas x lebih besar dari 1 dan x kurang dari 2. Nah, periodik dengan periode 2 sehingga fx kurang plus minus 2 sama dengan fx. Uraikan fungsi ini dalam uraian deret Fourier. Diketahui pada soal periode atau t-nya sama dengan 2 dan L-nya itu kan setengah dari periode, jadi L-nya setengah dikali 2 sama dengan 1. Dan untuk interval dasarnya itu X lebih besar sama dengan antara X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan mencari koefisien deret Fourier-nya. Yang pertama kita cari A0. A0 dengan rumus yang sudah dijelaskan yaitu A0 sama dengan 1 per L integral dari A sampai A plus T fx dx. Nah, kita substitusikan ke rumusnya, jadinya A0 sama dengan 1 per 1 integral dengan batas bawah batas atasnya 0 dan 2 fx dx. Nah, sekarang kita masukkan fx nya, jadinya kita pecah, jadinya 1 per 1 integral untuk fx sama dengan 1 itu kan batasnya 0 sampai 1 dan ditambah untuk fx sama dengan 0 nya batasnya 1 sampai 2. Kita integralkan. Nah, lalu kita selesaikan integral tentunya dan didapatkan A0 nya itu sama dengan 1. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencari AN. Seperti yang sudah dijelaskan, rumusnya AN itu 1 per L integral A sampai A plus T fx cos n px per L dx. Nah, lalu kita masukkan lagi yang diketahui tadi pada rumus ini. Jadinya AN sama dengan 1 per 1 integral batas bawah 0 dan batas atasnya 2 fx cos n px per 1 dx. Nah, kita masukkan lagi fx nya. Untuk fx sama dengan 1 nya jadinya seperti yang sebelumnya, batasnya 0 dan 1 ditambah fx sama dengan 0, batasnya 1 dan 2, 1 sampai 2. Nah, terus kita integralkan. Nah, jadi yang sisanya kan yang batasnya 0 sampai 1. Nah, ini kita integral tentu. Nah, nanti didapat hasilnya AN sama dengan 0. Oke, sekarang kita akan mencari BN. BN rumusnya 1 per L integral dari A sampai A plus T fx sin n px per L dx. Nah, kita masukkan seperti yang sebelumnya, jadinya 1 per 1 BN 1 per 1 karena L nya 1 integral dari 0 sampai 2 fx sin n px per L dx. Nah, seperti yang sebelumnya juga kita masukkan fungsinya, jadinya kita pecah, jadinya integral BN sama dengan 1 per 1 integral untuk yang fx nya sama dengan 1 batasnya 0 sampai 1 sin n px dx ditambah untuk yang fungsinya 0 batasnya dari 1 sampai 2. Nah, kita integralkan. Nah, nanti kan yang sisanya jadinya karena yang fungsinya 0 kan itu habis ya 0 ya. Jadi sisanya yang BN sama dengan integral dari 0 sampai 1 sin n px dx. Nah, kita integral tentu dengan integral tentu nanti hasilnya jadinya 1 negatif 1 V
NV negatif 1 pangkat N kurangi 1. Nah, lalu hasilnya BN sama dengan negatif 2 NV 2 per NV dengan N-nya ganjil. Nah, kita tadi kan udah mencari A0-nya. A0-nya itu 1. Terus AN-nya itu 0 dan BN-nya itu 2 per NV. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus koefisien tadi, kita masukkan ke rumus deret Fourier-nya, dimana rumusnya fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos N Vx per L ditambah BN sin N Vx per L. Nah, lalu sigmanya kita uraikan, jadinya fx sama dengan 1 per 2 per V sin Vx ditambah 2 per 3 V sin 3 Vx ditambah 2 per 5 V sin 5 Px sampai seterusnya. Nah, karena yang 2 per P nya kita bisa keluarkan, jadi kita keluarkan, jadinya fx sama dengan 1 per 2 ditambah 2 P, lalu sin Vx ditambah 1 per 3 sin 3 Px ditambah 1 per 5 sin 5 Px sampai seterusnya. Nah, jadi itulah deret Fourier-nya. Untuk contoh soal yang ketiga, penderetan fx sama dengan 1 untuk 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari v. Maka untuk fx sama dengan 1 untuk 0 sampai dengan v. Lalu fx sama dengan 2 untuk v lebih kecil dari x lebih kecil dari 2v. Maka untuk fx sama dengan 2 untuk v sampai dengan 2v. Nah, diketahui dari soal ini periodenya itu 2v dan L-nya itu sama dengan v. Maka penyelesaiannya dapat berupa grafik seperti berikut. Setelah menggambar grafik, selanjutnya kita akan mencari nilai A0. A0 sama dengan 1 per V integral 0 sampai 2V fx dx. Nah, kenapa 0 sampai 2V? Itu didapatkan dari fx sama dengan 1, 0 lebih kecil dari x, lebih kecil dari v. Kemudian fx sama dengan 2-nya untuk v lebih kecil dari x, lebih kecil dari 2v. Kemudian akan menghasilkan 1 per v integral 0 sampai v 1 dx. Nah, ini didapatkan dari fx sama dengan 1. Kemudian ditambah 1 per v integral v sampai 2v dx. Ini didapatkan dari fx sama dengan 2. Kemudian akan menghasilkan 1 per v x dengan batasan 0 sampai dengan v ditambah 2x dengan batasan v sampai 2v. Maka akan menghasilkan 1 per v ditambah 4v dikurang 2v. Nah, 4v dikurang 2v itu kan akan menghasilkan 2v. Maka 1 per v dikali v akan menghasilkan 1. Kemudian ditambah 1 per v dikali 2v akan menghasilkan 2. Maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian selanjutnya kita akan mencari AN. Nah, AN ini merupakan deret Fourier kosinus. Maka AN sama dengan 1 per V integral 0 sampai 2V fx dx sama dengan 1 per V integral 0 sampai V 1 dikali cos N Vx per V dx ditambah 1 per V integral V sampai 2V 2 dikali cos N Vx per V dx.
maka akan menghasilkan 1 per V integral 0 sampai V cos nx dx ditambah 1 per V integral V sampai 2V 2 cos nx dx. Maka akan menghasilkan 1 per NV dikali sin nx dengan batasan 0 sampai dengan V, kemudian ditambah 2 per NV sin nx dengan batasan 2 sampai 2V. Maka nilai AN akan menghasilkan 0. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai BN. Nah, untuk BN ini merupakan deret Fourier sinus. Nah, BN sama dengan 1 per V integral 0 sampai 2V fx dx sama dengan 1 per V integral 0 sampai V 1 dikali sin n Vx per V dx ditambah 1 per V integral V sampai dengan 2V 2 dikali sin n Vx per V dx. Maka akan menghasilkan 1 per V integral 0 sampai V 1 dikali sin nx dx ditambah 1 per V integral V sampai dengan 2V 2 sin nx dx. Maka akan menghasilkan minus 1 per NV cos nx dengan batasan 0 sampai dengan V, kemudian ditambah minus 2 per NV cos nx dengan batasan V sampai dengan 2V. Sama dengan minus 1 per NV dikali cos NV ditambah 1 per NV ditambah 2 per NV dikali cos NV dikurang 2 per NV dengan cos 0 sama dengan cos 2V. Kemudian akan menghasilkan 1 per NV dikali cos NV minus 1 dengan N sama dengan 1, 2. Kemudian BN-nya itu sama dengan 0 untuk N genap, maka akan menghasilkan BN sama dengan 2 per 2N minus 1 dikali V. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.